Baik, saudara, hari ini kita akan belajar sebuah judul khotbah yaitu tidak dapat meminjam dan dipinjam. Tidak dapat pinjam meminjam, kira-kira begitulah ya. Mari kita baca Matius 25 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan sudah ada di monitor, dicatat di situ, kita membaca bersama-sama menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan datang saatnya." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca firman, yang mengerti dan melakukan dalam hidupnya. Suatu kali diceritakan ada sepasang kakek nenek pergi ke McDonald untuk pesan makanan. Di sana juga masuk seorang anak muda dan lihat sepasang kakek nenek ini begitu mesra. Berdua hanya pesan 1 hamburger, lalu 1 kentang dan 1 air minum. Pemuda itu melihat, ini apakah gak ada duit atau gimana, ya berdua duduk hadap-hadapan, begitu mesra ngobrol-ngobrol, kemudian si kakek mulai membagi hamburger itu. Potong 2, ya, kentang juga dibagi 2. Lalu si nenek mulai makan. Tapi yang kakek hanya menonton saja. Lalu anak muda itu penasaran. Kenapa ya dia menonton saja? Kenapa dia gak makan? Sedangkan nenek itu begitu lahap. Apakah duitnya gak cukup atau adakah masalah lain? Kemudian anak itu mendekat kepada si kakek dan bertanya, Kek, boleh gak saya tanya, dari tadi saya lihat kalian berdua ya masuk ke sini begitu mesra, pegangan tangan, lalu beli 1 hamburger bagi 2, mesra banget ya. Tapi kenapa waktu makan cuma nenek yang makan, sedangkan opa hanya lihat-lihat? "Ah, kamu tahu apa cucuku, saya sedang menunggu gigi palsunya. Kalau udah selesai baru giliran aku yang pakai." Rupanya kakek dan nenek itu kongsi gigi palsu. Saya tidak tahu ini cerita benar gak? Apakah gigi palsu bisa pinjam meminjam? Saudaraku, di dunia ini ada banyak hal yang bisa pinjam meminjam dan seringkali kehidupan modern di abad 21 itu kita banyak meminjam-minjam. Kredit card juga pinjam, beli rumah kita pinjam duit, ya kan? Lalu beli mobil juga pinjam. Udah biasa rasanya hidup di dunia ini pinjam-meminjam.
Mulai dari zaman dulu, kalau kita ingat zaman orang tua kita di desa dulu, juga pinjam meminjam. Saya nggak tahu hari ini masih ada pinjam meminjam nggak di desa. Ya dulu di zaman saya kecil juga boleh pinjam tetangga. Kalau mama nggak ada garam atau gula atau telur, pinjam sama tetangga. Tolong ke tetangga sebelah pinjam dulu, ya kan? Lalu nanti kembaliannya saudara, mungkin pinjamnya gula, kembaliannya bisa telur. Selalu harus diisi. Pernah nggak saudara begitu, manggut-manggut pinjam meminjam itu? Terbiasa dalam hidup ini. Tapi saudaraku, ada hal-hal tertentu dalam hidup kita di bumi ini, di dunia ini, yang tidak bisa meminjam dan dipinjam. Ada hal-hal tertentu yang khusus, kalau yang umum bisa. Saya nggak tahu saudara kalau ikut Bible Camp, Bible Retreat itu suka pinjam meminjam nggak? Ada yang nggak mau odol, pinjam odol, sudah pinjamin nggak? Oke sih, tapi kalau pinjam sikat gigi, no, ya kan? Pinjam sampo, kalau lupa bawa sampo masih oke kan? Pinjam celana dalam, wah nggak bisa kalau nggak bawa, ya kan? Ada hal-hal tertentu yang khusus yang kita tidak mungkin pinjamkan ke orang lain atau pinjam dari orang lain. Tapi dari bacaan kita hari ini, ada juga hal yang lebih utama dibandingkan dengan benda-benda di bumi yang kita bisa pinjam maupun yang tidak bisa kita pinjam. Itu inti cerita yang kita baca hari ini. Bahwa ada hal utama yang kita tidak bisa pinjamkan ke orang lain atau meminjam dari orang lain. Contohnya sih 5 gadis itu, yang bodoh itu. Yang ingin meminjam minyak kepada temannya. Saudara jangan buru-buru dulu menuduh 5 gadis bijaksana itu adalah pelit, kikir, ya, atau sombong, atau jahat sama teman-temannya. Wong teman baik kok. Masalahnya bukan ada pada si bijaksana itu. Jadi jangan menuduh mereka. Masalahnya ada pada 5 gadis yang bodoh itu. Mereka tidak persiapkan hal yang sangat urgen di dalam menyambut pengantin, yaitu persiapan minyak. Mereka tidak siapkan hal yang jauh melampaui kerelaan mereka, waktu mereka, kesiapan hati mereka, tugas mereka. Mungkin mereka ditugaskan, sudah tahu schedule-nya untuk menyambut si pengantin. Mereka relakan waktu, siapkan waktu, tenaga, pikiran, tapi sayang sekali mereka tidak persiapkan yang paling utama, yaitu minyak untuk pelita mereka yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam menyambut pengantin pria. Sebab tidak mungkin menyambut pengantin dengan lampu atau pelita yang padam. Saudaraku yang kekasih, demikian dengan hidup kita di bumi ini. Ada hal-hal tertentu yang jauh melampaui hal-hal duniawi, hal-hal materi yang kita tidak bisa pinjam dari orang lain. Jadi jangan anggap remeh. Ya, jangan sembarangan. Jangan gampangan dalam hidup ini. Untuk hal utama, yaitu hal kerajaan sorga. Itu inti dari perumpamaan hari ini yang diceritakan Tuhan Yesus. Kerajaan sorga, itu konteksnya. Untuk hal-hal kerajaan sorga yang bernilai kekal itu, ingat saudaraku, tidak dapat meminjam dan dipinjam. Sangat-sangat pribadi. Perlu persiapan yang sangat amat pribadi pula. Yesus akan datang kedua kali ke dunia ini sebagai hakim, segala hakim yang maha adil. Dan ingat, kalau Yesus belum datang, saudara dan saya bisa pergi duluan. Kita bisa meninggalkan dunia ini. Yakinkan diri saudara, sebelum tinggalkan dunia ini, saudara memiliki persiapan yang pribadi sifatnya, yang tidak bisa saudara pinjam atau pinjamkan pada detik-detik terakhir, pada waktu-waktu yang kritis. Nah, pertanyaannya persiapan apa itu? Yang pertama, keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu bersifat utama, penting, urgen,
dan pribadi. Keselamatan jiwa itu tidak bisa diwakili. Keselamatan jiwa itu harus dipersiapkan secara pribadi masing-masing di hadapan Tuhan, bertanggung jawab untuk persiapan itu. Bandingkan kalau 5 gadis bijak itu, saya lagi bayangkan mereka pagi-pagi sudah bangun. Mereka persiapkan pelitanya. Mereka persiapkan minyak yang cukup. Itu di ayat 4. Persiapkan dengan mantap, serius. Sedangkan di ayat 10 diceritakan 5 gadis bodoh. Pada detik-detik terakhir, baru buru-buru mau cari minyak. Sebab mereka tidak memiliki persiapan. Tiba saatnya minyak mereka kosong. Bagaimana bisa menyambut pengantin? Dan ketika mereka pergi, pintu sudah tertutup. Apa maksudnya? Artinya mereka sembarangan. Mereka tidak segenap hati mempersiapkan. Mereka tidak sungguh-sungguh. Dan mereka menunda-nunda sampai waktu yang terakhir, last minute. Hari ini saudara termasuk orang yang last minute atau saudara orang yang persiapan? Ya, untuk kerajaan sorga kita harus serius. Tapi itu bisa dilihat dari saudara persiapan. Kalau ke gereja, ini kayak refleksi ya, mungkin hanya 1 zillion dibandingkan dengan sorga. Kalau saudara persiapan tiap hari Minggu ke gereja, betul gak? Last minute atau saudara siap-siap? Siapa yang bangun sejam sebelumnya? Nah di Manado itu katanya kalau ke gereja itu ada 3 kali lonceng. Biasanya gereja itu deket-deket jadi dengar dari rumah. Ya, biasanya 15 menit sebelum kebaktian itu ada lonceng pertama. Tang. Ya nanti 5 menit, tang. Nanti tinggal 1 menit, tang. Nah orang Manado itu katanya, gak semua ya, yang tersinggung dulu yang Manado ya. Lonceng pertama katanya baru bangun pagi. Wah ini jam bangun nih. Lonceng kedua, baru mau siap-siap nih. Lonceng ketiga, baru mau mulai jalan dari rumah. Nah, saya nggak tahu kalau saudara di sini nggak ada lonceng tapi ada alarm. Ada orang suka set alarm itu ya berulang-ulang, mulai dari setengah jam, tet matiin. Tinggal 20 menit, tet. 10 menit, tet. Nah, ketawa-ketawa pasti begitu kayaknya sih. Ini cuma contoh aja, saudara termasuk orang last minute atau termasuk seorang yang suka persiapan. Nah, di sini kita melihat 2 jenis wanita. Gadis yang bijak sudah persiapkan sejak awal. Gadis yang bodoh tunggu last minute, gampang lah. Nanti aja gitu ya. Jadi waktu sudah terdengar pengantin datang, baru mau cari minyak saudara. Waktu kritis, baru mulai cari. Dan ketika mereka pergi, pintu sudah tertutup. Tidak serius. Anggap remeh, menunda-nunda sampai pintu tertutup. Izinkan saya tanya, kapan pintu hidupmu ditutup? Kapan? Kamu tidak tahu, aku juga gak tahu. Itu sebabnya Tuhan ingin kita berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Sejak awal ketika nafas masih ada di dalam tubuh kita, ketika oksigen masih mengalir dalam darah kita, itu artinya rohnya belum pergi. Roh saudara ada di dalam oksigen darah saudara. Ketika darahmu berhenti, rohnya pergi, darahnya berhenti. Saudara. Ketika oksigen yang dihembuskan Tuhan dalam hidupmu masih mengalir dalam hidupmu dan darahmu saudara, pintumu dan pintuku belum ditutup. Tidak ada yang tahu kapan itu ditutup, kita harus siap sedia. Jangan meremehkan kesempatan yang masih Tuhan buka bagi saudara. Itu sebabnya Alkitab sangat jelas dan tegas mengatakan hari ini adalah hari keselamatanmu. Bukan besok, bukan nanti, bukan. Hari ini, sekarang ini adalah hari keselamatanmu. Gak ada yang tahu hari besok. Gak ada.
Itu sebabnya ketika masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, terima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Undang dia. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Sebab Yesus bangkit dari kematian. Yohanes 3:16 berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia berikan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak terhilang. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Izinkan saya tanya. Kalau hari ini hari terakhirmu, besok pagi pintumu ditutup, apakah kamu sudah yakin? 100% yakin, bukan asal yakin, bukan hanya ngomong di mulut, 100% yakin engkau pasti masuk surga. Dosamu pasti diampuni 100%, sudah gak perlu turun ke api penyucian disucikan di sana purgatori, gak perlu saudara. Paus sebesar apapun mengumumkan itu. Termasuk Paus Leo yang sebelum-belumnya kalau saudara pelajari. Tidak mungkin purgatori bisa menyucikan dosa manusia. Hanya Yesus Kristus di atas kayu salib berkata, finish, selesailah, genaplah hutang dosamu, dan itu sempurna. Barang siapa yang terima Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, dosanya diampuni 100%. Yakin gak kamu? Atau mengatakan, ya saya berusaha, ya saya tunggu didoakan si A, si B, si C, ya si malaikat, si orang kudus, si siapa-siapa. No, gak perlu saudara. Ketika engkau hanya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, dosamu diampuni 100%. Kalau kamu tidak yakin, hari ini jangan pulang dari tempat ini sebelum engkau katakan, ya Tuhan Yesus, aku sungguh-sungguh hanya menerima Engkau sebagai juru selamatku. Hanya satu, gak ada yang lain Tuhan. Gak ada tambahan, gak ada plus, gak ada, hanya Tuhan Yesus. Roma 10 ayat 10 berkata, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesuslah yang mati bagi dia, menebus dia dan bangkit kembali, dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Kalau kamu masih ragu, hari ini terima dia atau perbaharui imanmu kalau kamu tidak yakin 100%. Saya ingat saya dalam perjalanan ke Jakarta, waktu itu satu pesawat ya dengan seorang gadis dari Taiwan, ngobrol-ngobrol, dia mau ke New Zealand. Sudah. Setelah ngomong-ngomong, rupanya dia seorang wanita yang sukses. Dia punya uang, dia punya rumah, dia punya statusnya hebat. Tapi ngobrol-ngobrol dia katakan, apa yang aku capai hari ini tidak bisa puaskan hatiku. Aku kosong. Hatiku hampa. Ini fakta saudara. Banyak orang kaya hari ini, orang hebat, orang terkenal, hatinya kosong. Bintang film, itu sebabnya melarikan diri kepada hal-hal yang negatif. Narkoba, alkohol, dan lain-lain, kemudian banyak yang bunuh diri. Singkat cerita kita ngobrol, di pesawat itulah saya injili dia. Sebelum mendarat ke Singapura, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Di luar sana banyak yang begitu, yang hatinya kosong. Atau saudara yang duduk di sini, hatimu masih kosong. Masih mencari apa yang bisa memuaskan jiwamu. Ingat, hanya Yesus yang bisa memuaskan jiwamu, bukan yang lain. Satu lagi, seorang gadis TKI, latar belakang muslim, duduk bersama saya juga dari pesawat menuju Jakarta. Setelah kenalan, saya tahu dia kerja di Taiwan. Ya, jarang-jarang pulang, bosnya menahan paspornya 2 atau 3 tahun. Dan hari itu dia mau pulang ke Jakarta. Dia takut kalau pesawat itu terjadi sesuatu. Lalu singkat cerita saya injili dia. Saya ceritakan Yesus Kristus. Saya ceritakan Yesus yang mengalahkan maut. Dan kalau dia sungguh-sungguh percaya, dia tidak perlu takut lagi dengan kematian. Sebelum pesawat mendarat di Jakarta, dia terima Tuhan Yesus. Dan saya minta Yasinta kirimkan Alkitab buat dia. Dan dia mulai percaya kepada Isa Al-Masih, Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat.
Saya tidak tahu apakah saudara hari ini modelnya seperti orang yang hatinya kosong, atau seperti seorang yang takut kematian. Kalau maut datang menjemput, dua-dua itu saudara adalah ciri khas bahwa kamu belum yakin pasti dosamu diampuni. Terima Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan tempat ini sebelum hari ini engkau diperbaharui oleh Tuhan. Dan Yesus memeteraikan engkau dengan Roh Kudus-Nya, dan engkau pasti mendapatkan garansi hidup kekal. Amin. Yang kedua, relasi dengan Yesus Kristus. Keselamatan jiwa tidak bisa meminjam dan dipinjam, juga relasi dengan Yesus Kristus tidak bisa dipinjam dan meminjam, itu bersifat pribadi. Sangat-sangat pribadi. Relasi dengan Yesus Kristus dibangun dengan doa ketika saudara berkomunikasi dengan Dia. Dan dibangun dengan firman ketika Dia berkomunikasi dengan engkau. Jadi ada komunikasi dua arah. Itu sebabnya kita jarang berkata berdoa dan bersembayang itu beda. Kalau berdoa dan membangun relasi itu ada doa, ada firman. Dua arah. Kalau sembahyang itu kebanyakan satu arah. Sembahyang, yang apa? Yang kasih kekayaan, yang ini. Banyak orang sembahyang, tapi yang mana? Hari ini membangun relasi dengan Tuhan yang bangkit itu perlu dua arah. Saudara berdoa kepada Dia, menyampaikan isi hatimu, pikiranmu, dan Dia membalas dengan firman-Nya. Dan itu menjadi sebuah komunikasi dua arah, dan relasi itu dibangun dengan indah, dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan gadis-gadis bodoh yang diusir dari hadapan pengantin pria itu. Kenapa? Sebab mereka sejak awalnya tidak ada hubungan pribadi. Tidak ada kenal sungguh-sungguh dengan pengantin baik wanita dan pria itu. Mungkin hanya apa? Hanya tugas saja. Mungkin hanya undangan bayaran saja, saya tidak tahu. Tapi yang pasti tidak ada relasi. Itu sebabnya ketika mereka datang dan berkata, bukakan pintu, kami mau masuk. Pengantin pria itu berkata, pergi dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini sejajar dengan teks yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di ayat pembimbing tadi, Matius 7. Yesus berkata, di akhir zaman nanti waktu Dia datang kedua kali, ada banyak orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, memanggil namanya. Tuhan, kami sudah lakukan ini untukmu, lakukan itu untukmu. Tapi Yesus bilang, pergi dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu. Kita akan menyaksikan kejadian seperti itu nanti di akhir zaman. Kata-kata Yesus akan jadi kenyataan. Banyak orang dari mulutnya mengucapkan Tuhan, Tuhan, tapi tidak pernah ada relasi pribadi. Sama seperti Farisi dan ahli Taurat. Mereka melakukan kewajiban saja. Dan Yesus mengatakan, kamu seperti kuburan yang putih, dari luar kelihatan bersih, tapi dalamnya tulang belulang yang busuk. Kamu seperti ular beludak. Kamu berani pakai nama Tuhan untuk mencari kepentingan sendiri dan keuntungan sendiri. Aku tidak pernah mengenal kamu. Begitu juga nabi-nabi palsu dan yang lainnya. Saudaraku, mengenal dan dikenal oleh Tuhan Yesus itu hal yang paling urgen dan paling penting di bumi ini sebelum saudara tinggalkan dunia ini. Kekristenan bukanlah soal makanan jasmani. Bukanlah soal kekayaan materi, bukan. Bukan soal kesembuhan fisik tubuh jasmani ini. Bukan soal etika, filsafat, ilmu pengetahuan, bukan. Tetapi kekristenan adalah soal apa? Soal relasi dengan Kristus. What is Christianity? It's the relationship with Christ. It's Christ Himself. Itu inti dari kekristenan, yaitu Kristus sendiri. Dunia ini ada 3 jenis agama. Agama yang paling rendah selalu berbicara soal materi. Kalau pergi ke tempat sembahyang selalu mintanya kekayaan, nasib yang baik, masa depan yang bagus, bahagia, sukses, rumah lebih besar, ya, bisnis lebih maju dan lain-lain. Selalu materi dan fisikal, itu paling rendah. Agama level kedua adalah soal apa? Hukum, haram dan halal. Mana boleh dimakan, mana nggak boleh dimakan, mana boleh disentuh, mana nggak boleh disentuh. Haram dan halal, ratusan hukum-hukum. Membuat manusia hidup dalam ketakutan dan tidak pernah punya kepastian keselamatan. Tapi agama yang paling tinggi levelnya adalah soal hati nurani.
Itu sebabnya Yesus mengatakan intisari dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Intisari dari seluruh kekristenan kita adalah cinta kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan itu dibangun dalam relasi dengan Yesus Kristus. Sudah melihat salib? Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Relasi itu dua arah. Mari kita uji. Sungguhkah saudara punya relasi dengan Yesus Kristus itu benar dan baik dan bertumbuh, makin hari makin akrab? Mari kita tes level doa saudara. Berdoa saudara ada 6 level. Level yang pertama, yang paling rendah itu namanya doa jaksa penuntut. Setiap kali doa menuntut sama Tuhan. Tuhan, gue udah lakukan ini ya, kamu belum melakukan itu. Awas ya kalau Tuhan, bulan depan kalau gajiku gak naik, goodbye pelayanan. Tahun depan kalau jodoh gak datang, sorry, goodbye agency. Saudara mulai ngajukan tuntutan-tuntutan kepada Tuhan dan mulai mengatur Tuhan. Itu level yang paling rendah, saudara. Kedua, level pengemis atau lampu Aladin. Kamu anggap Tuhan kita itu seperti raksasa lampu Aladin. Saudara, gosok itu dan katakan, Tuhan ini daftar permintaanku. Seperti pengemis minta-minta. Ya. Daftar belanja ya. Tuhan tolong berkati aku dengan ini, sederetan doa saudara. Sederetan permintaan. Itu level 2. Belum dewasa. Saudara anggap Tuhan itu adalah lampu Aladin saudara. Level 3, Farisi dan ahli Taurat. Doa hafalan. Hafal luar biasa. Semua doa dihafal, ayat-ayat dihafal, khotbah Pak Edi juga dihafal. Semua dihafal, ya kan? Hukum-hukum merasa saya sudah begini, sudah tidak begitu dan mulai menghakimi orang lain. Kenapa saya renungan pagi 30 menit, majelis cuma 10 menit. Merasa diri lebih hebat dari orang lain, sok pinter, sok tahu, sok ngatur, dan sok menghakimi. Level 3. Level 4 doa saudara adalah orang yang pacaran. Nah ini mulai membaik. Pacaran itu ada kemesraan. Kamu anggap Tuhan itu seperti pacarmu. Ya, kalau ngomong sama Tuhan itu lama, nggak selesai-selesai. Dari timur, barat, utara, selatan, ya. Dan apa saja dibicarakan, pikiran hati itu sudah mulai bagus. Saudara doa cepat atau lambat sih? Hah? Di rumah doa boleh panjang-panjang, di depan umum jangan panjang-panjang. Kalau Farisi terbalik, di depan umum panjang-panjang. Yesus bilang jangan seperti Farisi itu. Kalau doa di pinggir jalan, ya pakai jubah yang panjang dan kemudian, luar biasa. Suruh doa makan itu, kalau saudara suruh doa makan di depan umum, saudara jangan doanya itu 15 menit. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oh Bapa, Engkau pencipta langit dan bumi, Kau menciptakan petani yang menanam beras. Gak perlu saudara. Terima kasih untuk nelayan yang sudah tangkap ikan, peternak ayam. Wah, kapan makan saudara? Jangan show off, itu ketiga. Kalau keempat itu sendirian. Kalau kamu doa sendirian di rumah silakan panjang-panjang. Mau 1 jam, 2 jam silakan. Tapi di depan umum cukup singkat saja, tepat. Ya. Nah, yang pacaran udah mulai baik. Nah, naik 1 tingkat lagi, doa seperti suami istri. Nah, suami istri itu mesra, terbuka, jujur, ya, gak tertutup, gak ada rahasia, gak perlu teriak-teriak pakai toa, gak usah, santai aja, indah, harmonis, mesra, bahkan kadang-kadang suaranya bisik-bisik. Suami istri kan ngomongnya bisik-bisik, kadang cuma kode, angkat alis sudah tahu. Ada hubungan pribadi yang mulai sangat dekat. Dan kemudian yang paling tinggi adalah level danau yang teduh. Tenang. Walaupun ada angin, ada apa. Airnya tenang. Tapi dalam sekali.
Hubungannya dengan Tuhan begitu dalam, tenang. Jiwamu tenang, nyamanlah jiwaku walaupun ada badai. Walau ada topan, walau ada kesulitan, tidak menggoyahkan imanmu, tidak menggoyahkan komunikasimu, tidak membuat kamu merasa Tuhan gak adil dan menuduh Tuhan dan melakukan yang lain. Tidak, kamu tahu Tuhan itu setia dan tidak berubah selama-lamanya. Walaupun terjadi hal-hal yang tidak kau mengerti, kamu begitu teduh, tidak menjadi kacau, panik, dan kemudian melakukan hal-hal yang negatif. No. Hubunganmu dengan Tuhan sudah sangat-sangat tinggi. Izinkan saya tanya, kamu selama ini level apa? 1, 2, 3 atau 4, 5, 6? Ya, kalau 4, 5, 6 itu mulai baik. 1, 2, 3 masih perlu dikoreksi. Katakan, Tuhan ampuni aku selama ini doaku, hubunganku denganmu. Sangat-sangat cetek, sangat dangkal. Aku akan berubah, Tuhan. Amin. Nah selain itu periksa. Periksa apakah firman Tuhan bekerja dalam hidupmu. Renungan pagi nggak saudara tiap pagi? Cuma 10 menit. Ya. Hubunganmu dengan mengerti firman Tuhan bagaimana? Ya, relasimu dengan Kristus makin meningkat, makin baik nggak? Hubungan pribadi itu bisa ditunjukkan lewat firman Tuhan dalam kehidupan beribadah seperti ini. Saudara punya kerinduan untuk datang. Berkumpul dengan teman-teman seiman di gereja lokal. Kita semua yang percaya seperti anggota tubuh Kristus, gereja yang tak kelihatan itu yang universal, gereja yang universal. Tapi di bumi kalau masih hidup, kita perlu gereja lokal, contohnya IGNC, gereja lokal. Apakah kamu sungguh-sungguh setia dengan gereja lokalmu? Berkumpul dengan saudara-saudara seiman, bertumbuh bersama-sama, ini penting sekali. Ini tidak bisa dipinjam dan meminjam. Keluarga rohani ini gak bisa dipinjam dan meminjam, sangat pribadi. Oh gedung gereja bisa dipinjam tentu, kalau kita dulu belum punya gedung kita pindah-pindah, ya pinjam-pinjam, sewa-sewa bisa, gedung bisa. Ya. Tapi gereja lokal bersifat pribadi, keluarga rohani, saudara mengatakan, ya saya bisa ke gereja lain, ya bisa sih keliling-keliling, GKLE, Gereja Keliling Los Angeles. Ya, bisa keliling-keliling, jajan rohani namanya. Ya. Tapi ingat, kalau sering-sering jajan di luar, saudara sakit perut. Perlu punya rumah. Sama seperti kamu, kalau makan terus di restoran, ganti-ganti menu, lebih gampang sakit. Tapi perlu pulang ke rumah. Rumah itu lain, bukan soal makanan. Rumah itu soal kehangatan. Soal keakraban, soal kebersamaan, soal pertumbuhan, soal saling memperhatikan, saling mengasihi. Itu rumah, saudara. Lebih dari soal makanan. Saya ingat sebelum COVID, ada seorang Indonesia yang meninggal dunia. Kasihan, saudara. Karena dia suka keliling-keliling gereja, nggak tahu gereja mana yang akan urus. Karena nggak jelas, dia itu anggota gereja lokal mana. Mungkin yang jadi pendeta juga bingung. Dia akan bilang kepada temannya, saya kira dia anggotamu. No, saya kira dia anggotamu. Kayaknya Natal saya lihat di gerejamu. Ya tapi Paskah ke gerejamu. Kasihan, saudara. Kita perlu punya keanggotaan yang tetap. Rumah rohani. Please, saudara-saudaraku yang kekasih. Jangan cepat kecewa dengan gereja lokalmu, gak ada yang sempurna. Mungkin kamu merasa kecewa, ya, merasa disakiti, merasa gak mendapat apa-apa. Ingat, kalau rumah bukan soal mendapat apa-apa, tapi memberi apa-apa. Memberi perhatian, memberi cinta kasih. Ya. Bagi saudara yang merasa kecewa, merasa ada sesuatu yang tidak sempurna, tidak baik, please, mari perbaiki sama-sama. Ya. Saudara perlu bertumbuh bersama-sama di IGNC ini. Jangan cepat kecewa dan meninggalkan gereja lokal. Amin. Penting. Walaupun ada kekurangan. Gak ada gereja yang sempurna, jangan give up, jangan menyerah. Seorang anak muda suatu hari ketemu pendeta Billy Graham waktu dia masih hidup. Selesai khotbah dia datang kepada Pak Billy Graham. Dia bilang, Pak Billy, you udah keliling-keliling gereja begitu banyak di dunia dan di Amerika. Tolong kasih tahu saya, mana gereja yang paling sempurna, aku mau menjadi membernya. Pak Billy Graham ketawa. Dia bilang, setahu saya, gak ada gereja yang sempurna.
Kalau ada pun satu gereja yang sempurna, kamu masuk jadi anggotanya, gereja itu gak sempurna lagi. Kamu tidak sempurna, jangan menuntut yang sempurna. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam tubuh Kristus, gereja Tuhan. Di IJNC yang kita cintai ini. Kalau saudara tahu, ada domba yang hilang, ada anggota yang sudah lama tidak datang. Atau kecewa dan sakit hati dan pergi, tolong saudara kontak, panggil kembali. Amin. Tiap bulan ada minggu revival. 29 nanti ada KKR, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Panggil, undang mereka datang. Ya. Dan saudara sendiri, please jangan keliling-keliling lagi. Ya, sakit perut nanti saudara, kembali ke rumah rohanimu dan setia. Bersama-sama kita bertumbuh di IJNC yang tercinta ini. Amin. Saya baca statistik di Amerika tentang kematian karena kecelakaan. Di Amerika beberapa tahun lalu ini statistiknya. Ya, saudara jangan pikir ke gereja itu tidak enak, tidak penting, tidak diberkati. No, ini saudara yang terjadi kematian soal kecelakaan. Statistik Amerika beberapa tahun lalu, kecelakaan tabrakan mobil, saudara di Amerika saudara tahu. Itu 20%. Kematian 20% itu akibat kecelakaan tabrakan mobil. Kecelakaan di rumah meninggal 17%. Kecelakaan ketika jalan kaki di jalan raya, saudara, 14%. Di jalan kaki juga bisa bahaya, saudara. Kalau nggak hati-hati. Bisa kecelakaan. Kecelakaan di transportasi umum 16%. Gak ada yang aman di dunia ini, gak ada yang paling tenang, paling aman, paling diberkati. Dan satu lagi, kecelakaan ketika ibadah di gereja seperti kita ini 0,0001%. Jadi paling kecil saudara, kesimpulannya ya beribadah di gereja lebih aman, lebih tenang, lebih diberkati daripada bahaya di luar saudara. Bagi orang yang mengatakan, ya untuk apa ke gereja, gue gak dapet, gue gak merasa apa-apa. No, you'll be aman sebab hanya 0,0001%. Poin saya saudara, tanpa pengenalan yang pribadi kepada Kristus, mengenal dan dikenal, nasib seseorang bisa sama seperti 5 gadis yang bodoh itu. Jangan ulangi. Jangan anggap remeh. Pada saat-saat kritis, pada saat-saat terakhir, jangan tidak ada persiapan minyak. Keselamatan jiwa dan hubungan pribadi dengan Kristus, mengenal dan dikenal Kristus, itu tidak bisa dipinjam dan meminjam. Maukah hari ini saudara sebelum pulang, memeriksa dirimu di hadapan Tuhan? Kalau engkau ragu soal keselamatanmu, perbaharui imanmu, terima Tuhan Yesus. Kalau engkau hubungannya dengan Tuhan tidak bertumbuh, dengan Kristus tidak makin baik, tidak makin akrab, tidak makin baik, tidak makin benar, hari ini katakan Tuhan, aku mau diperbaharui oleh Roh-Mu. Aku mau membangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Mari Tuhan memanggilmu kembali ke altarnya, kembali kepada firman-Nya, kembali kepada pemelihara jiwamu.